Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalvarum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Indragiri Hulu. Baiklah, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara dengan kepala sekolah terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Pelaksanaan tugas demonstrasi kontekstual Modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin. Saya dibimbing oleh Bapak Ahmad Fari Hutauru MPD sebagai fasilitator dan Ibu Jaliarni SPD MVD sebagai pengajar praktek. Adapun tujuan tugas demonstrasi kontekstual sebagai berikut. Calon guru penggerak dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah, apa kabar Bu? Sehat, Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah, sehat juga Bu. Baik Bu, ada tugas dari CGP, kami angkatan 8 tentang diskusi pengambilan keputusan yang nilai-nilai kebajikan. Itu Ibu ada waktu ya Bu ya? Siap, Pak. Terima kasih Bu. Ini ada beberapa pertanyaan Bu tentang pengambilan keputusan yang dilema etika maupun pendidikan moral. Di mana dilema etika ini adalah situasi pengambilan keputusan yang satunya benar, yang satunya benar. Jadi ada dilema seperti itu. Tentu kami mewawancarai Ibu tentang hal ini. Selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Monika Yusrani SPD. Di sini saya selaku kepala SMK Negeri 1 Kepala Sekolah. Dan tadi pertanyaan Bapak yang pertama, bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus berupa Dilema dilema ya. ada yang namanya ada yang namanya wujud. Nah, dari dua bahasa itu sangat mudah sekali kita mengidentifikasi. Kalau seandainya kita menemukan salah satu kasus di mana kedua belah pihak merasa saling benar, di satu pihak A merasa benar, pihak B merasa benar secara hukum, ini bisa kita katakan dengan dilema etika. Sedangkan pendidikan moral sangat jelas sekali. Jadi satu yang merasa satu dikatakan bersalah, yang satu dikatakan benar. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah terhadap kasus-kasus yang dua kepentingan sama-sama ini? Untuk hal yang seperti itu, yang pertama kita mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian kita mencari akar permasalahannya, kita telusuri secara runtut, kemudian kita melanjutkan dengan mencari solusi-solusi atau jalan tengah di mana yang terbaik, baik itu bagi si pemilik kasus dan juga yang kedua bagi satuan pendidikan kita. Dan kita berharap solusi ini tidak menjadi keberpihakan kepada salah satu pihak dan tidak menjadikan dampak negatif ataupun ada keberlanjutan dari kasus ini. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasa dilakukan? Baik Pak, jadi beberapa langkah yang mesti kita lakukan ketika kita menemukan kasus dilema etika ini. Yang pertama, tentu saja kita memanggil yang bersangkutan, pihak kedua pihak
Bu. Yang hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tersebut? Nah, kita berada dalam satu satuan pendidikan, bahkan tidak mungkin suatu masalah itu ada yang kecil, ada yang besar, dan dalam artian pepatah kepala banyak lebih baik daripada satu, seperti itu. Jadi dalam hal ini musyawarah adalah hal yang efektif untuk memutuskan atau menyelesaikan satu kasus dilema etika tersebut, seperti itu. Jadi kita kan punya di sini banyak stakeholder, guru, wakil dan sebagainya. Ini akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan tersebut ada nggak Bu, tantangan dalam yang selama ini Ibu rasakan? Iya, pasti ada lah, Pak. Yang pertama, sangat berat kita untuk memutuskan, apalagi di mana secara hukum pihak A merasa benar, pihak B merasa benar. Jadi di sini kita akan mendapat tantangan apabila terjadi ketidakpuasan pada salah satu pihak, seperti itu. Nah, kemudian tantangannya adalah bagaimana kita mencari solusi itu sehingga solusi itu tepat guna atau tepat dalam menyelesaikan permasalahan, dan kemudian tidak memberikan dampak ketidakadilan pada salah satu pihak, seperti jadi tidak ada di sini azas keberpihakan kepada salah satu pihak, seperti itu, Pak. Jadi intinya tantangan yang pertama tadi ketidakpuasan kepada salah satu pihak, kemudian yang kedua mencari solusi terbaik. Win-win solutionnya harus ada, seperti itu. Itu saja, Pak. Ya. Jadi kalau ada kasus itu ada jadwalnya atau langsung ditangani, itu bagaimana ceritanya? Yang namanya kasus tentu tak ada jadwal yang tepat. Jadi apapun problema apapun bisa terjadi di satuan pendidikan, seperti itu. Jadi ketika ada kasus sebaiknya the sooner the better, kalau kata orang barat kan, Pak. Lebih cepat lebih baik. Tapi intinya yang pertama jangan menunda-nunda kita untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, kalau seandainya hari ini kita tidak bisa selesaikan secara empat mata, akan kita bawa di rapat berikutnya untuk kita selesaikan secara bersama. Yang intinya jangan ada permasalahan itu berlarut-larut, apalagi menjadikan akan menimbulkan masalah baru, seperti itu. Jadi dalam pengambilan keputusan tadi Bu, adakah orang-orang atau faktor-faktor yang mempermudah itu dalam mengambil keputusan, yang membantu dalam pengambilan keputusan? Jadi seperti dikatakan di awal tadi kan, musyawarah itu adalah bagian yang sangat efektif dalam kita menyelesaikan suatu kasus. Jadi kolaborasi kita sesama stakeholder sekolah, apalagi di sini ada organisasi seperti ada wakil. Nah, ini kan sangat bisa kita jadikan untuk rembuk bersama. Kemudian apabila ini tidak selesai sesama kita ataupun dengan dewan guru, sekaligus kita juga bisa meminta pendapat kepada yang lebih tua, seperti pada Bapak TNK ataupun kepada Bapak pengawas sekolah. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan masalah ini secara internal, ini sudah lebih baik, seperti itu. Tidak perlu kita minta pihak ketiga, pihak luar. Waduh, mantap sekali ya Bu ya dalam pengambilan keputusan ya. Jadi dari cerita kita tadi Bu, apa pelajaran yang didapat Bu, yang dalam pengambilan keputusan? Jadi yang pertama, pembelajaran yang bisa kita ambil yaitu keinginan sering tidak sejalan dengan kenyataan. Nah, tentu saja seiringnya kita melakukan sebuah decision making, pengambilan keputusan, tentu mungkin sangat sulit kita untuk mencari posisi adil, seperti itu. Setidak-tidaknya kita tidak menjurus atau fokus kepada satu pihak saja. Nah, kemudian dalam hal ini sebaik-baiknya orang yang baik adalah orang yang sadar, yang mau mengakui kesalahan
dan mau memperbaiki diri. Jadi kepada kita ini dihimbau, nah janganlah saling merasa menang, merasa baik, merasa ini seperti itu. Jikalau kita memiliki kekurangan kita sadari. Nah ini kan sangat berarti kepada kita sehingga tidak akan terjadi yang namanya saling berasumsi oh saya yang baik, oh saya yang benar seperti itu. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Ini menjadi kebaikan bagi saya yang lagi pelatihan CGD. Terima kasih atas support dan dukungannya dari Ibu. Iya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan selesai sesuai harapan kita bersama. Amin. Terima kasih ya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Bu? Sehat. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga. Senang bisa berjumpa dengan Ibu Iya. di SMA Negeri 1 Kuala Tengah. Baik Bu, kami ada tujuannya untuk wawancara tugas dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Sebelum kita melakukan wawancara, mungkin perkenalan dulu. Oh boleh. Tak kenal maka tak sayang. Iya, Pak. Silakan Bu. Ya. Baik Pak Rum, saya memperkenalkan diri. Nama saya Martinda, kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kuala Cenaku. Kebetulan saya dulu juga dari grup penggerak, jadi sangat senang dan bangga Pak Fahru juga mengikuti kegiatan dari grup penggerak ini. Baik Bu, terima kasih atas perkenalannya. Ini mau wawancara tentang pengambilan keputusan di sekolah. Ya, Pak. Mungkin kasus-kasus yang pernah Ibu tangani seperti kedisiplinan siswa. Ya. Oleh karena itu, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Mungkin sebelumnya Pak Faru bisa jelaskan dulu apa itu dilema etika, biar saya itu jangan salah paham kan seperti itu. Dilema etika itu adalah situasi di mana pilihan kita terhadap suatu kasus tersebut yang baik dan yang lainnya juga baik. Karena itu dan ada juga kasus yang rujukan moral, tapi dia baik dan salah. Nah, seperti itu Bu. Ya, jadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa dilema etika itu pilihan antara yang benar dan benar, sedangkan rujukan moral antara benar dan salah. Benar. Seperti itu. Secara Mungkin singkat dari pertanyaan Bapak tadi bagaimana cara mengidentifikasi ya Pak? Iya, baik. Tentu sebuah permasalahan atau sebuah kebijakan yang akan kita ambil, tentu cara mengidentifikasinya melalui investigasi dulu terlebih dahulu. Tidak serta-merta ketika kita dihadapkan kepada dilema etika atau pembentukan moral langsung kita ambil sebuah keputusan. Tentu melalui proses investigasi kalau menurut saya seperti itu. Oke, berarti diambil data-datanya, investigasi ya Bu ya. Melakukan wawancara ataupun dialog dulu seperti itu, cari tahu dulu seperti apa masalahnya dan konsekuensi di belakangnya itu atau ke depannya juga harus dikaji kan seperti itu. Baik Bu, jadi selama ini Ibu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan terutama kasus-kasus yang berkepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin memang karena saya di sini belum lama, tapi sudah ada juga saya mengalami hal seperti itu yang dihadapkan ke dalam pilihan yang benar sama benar. Tentu harus ada timbang-timbang seperti itu menurut saya, Pak Fahru. Memang di satu sisi ini benar, di satu sisi ini juga benar gitu kan. Maka kebingungan pasti dalam hati nurani kita juga ada, tapi saya tetap memutuskan dengan cara tentu mana yang lebih baiknya gitu dibanding misalnya di antara dua yang baik tentu yang paling terbaik. Ini contoh kasus Pak Fahrum di sekolah saya ini pada saat itu kemarin kebetulan ada guru agama
Teknik TU. Dia ketika masuk sini dia masih belum selesai kuliah. Iya. Kemudian berjalan waktu dia selesai kuliahnya S1 agama. Di sini sudah ada guru agama. Oh begitu. Tapi dia duluan masuk di sini. Iya. Cuma ketika masuk dia belum selesai S1-nya. Maka dia menemui saya dengan meminta jam 2 jam saja atau 1 kelas saja jadilah. Saya tidak minta banyak-banyak, yang penting saya bisa jadi guru. Iya. Memang pada saat itu kalau menurut saya, kalaupun saya terima kan tidak mengganggu jam yang bapak satu lagi. Iya. Karena bapak yang satu lagi jamnya juga dia belum sertifikasi, masih tercukupi. Tapi kan semua ini ketika kita mengambil sebuah keputusan harus memikirkan prospek ke depannya. Nah, ini dikasih ke depan kan pasti dia minta tambah jam, dan bapak yang satu lagi ke depannya juga akan sertifikasi. Hal kalau saya berat menurut saya karena ibu yang bersangkutan adalah orang tuanya adalah yang menghibahkan tanah sekolah ini. Oh. Jadi di satu sisi kita kayak terhutang budi sebenarnya. Iya. Kan berat bagi saya itu membuat keputusan kan Iya. terhutang budi karena orang tuanya punya tanah hibah sekolah ini. Jadi yang menghibahkan tanah sekolahnya adalah orang tua dan dia orang pertama di sini. Maka tapi saya tetap profesional karena walaupun berat menurut saya, tapi saya harus memutuskan. Akhirnya tidak saya terima atau saya tolak yang dia meminta jam. Jadi saya tetap pertahankan bapak yang sudah lama mengajar agama, karena tidak mungkin di sekolah sekecil saya ini butuh guru agama 2, 1 saja sudah cukup. Oh. Seperti itu sebenarnya dilema gitu menurut Iya, saya kan. betul. Sama-sama harus ditolong. Iya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa biasanya ibu lakukan selama? Mungkin langkah-langkah secara terstruktur tidak ya, harusnya memang kan bertahap dan terstruktur ataupun ada administrasinya. Iya. Memang ketika saya ada menghadapi sebuah permasalahan tetap namanya kita kan tidak hanya sekedar lisan. Iya. Saya tetap ada buku pembinaan segala macam gitu Pak, langkah-langkah menangani sebuah permasalahan. Ya. Kemudian hal yang efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema tadi. Hal efektif menurut saya musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dilakukan ya. Kalau itu permasalahan menyangkut halayak ramai, tentu saya mengumpulkan semua tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini untuk meminta pendapat dari mereka bagaimana sebaiknya. Walaupun tidak semua pendapat mereka tuh harus terrealisasi, tapi kita keputusan tetap kita sebagai pimpinan. Jadi musyawarah mufakat ataupun dialog. Kalau misalnya permasalahannya kedua belah pihak, ya tentu satu-satu saya dialog, nanti baru kita berembuk bersama seperti itu. Oh. Jadi selama mengambil keputusan itu apakah ada tantangan gitu? Tetap ada Pak Fahrul. Namanya sebuah keputusan kita ambil pasti yang menurut kita benar belum tentu menurut orang yang benar. Oh. Tetap namanya sebuah keputusan ada konsekuensinya di belakangnya. Tapi namanya sebuah keputusan kita harus tetap memutuskan dan kita harus jangan pelin-pelan, tegas dengan terhadap keputusan yang sudah kita buat gitu. Karena sebelum memutuskan makanya kita harus memikirkan panjang-panjang atau memikirkan secara matang-matang apakah keputusan kita ambil itu lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya seperti itu. Baik, tapi harus ada tantangan tetap. Iya, tetap ada. Kalau begitu dalam ibu mengambil keputusan itu apa diperlukan jadwal tertentu atau langsung diselesaikan dalam pengambilan keputusan? Biasanya saya langsung Pak. Langsung, Artinya ya? kalau menunggu jauh nanti sudah berlalu gitu kan. Iya, iya. Misalnya kasusnya terjadi hari ini, ya cepat saya proses gitu. Walaupun prosesnya tapi belum tahu selesai hari itu kan gitu. Iya. Tapi kita langsung ambil sikap lah, tentukan sikap. Misalnya ada permasalahan kita langsung proses, walaupun terkadang butuh waktu kemudian lagi untuk kelanjutan dari proses yang hari ini begitu Pak. Oh, berarti ini langsung ya Bu ya? Tidak ada jadwal karena dikhawatirkan permasalahan akan berlarut-larut. Iya. Berlarut-larut kadang yang berbuat salah pun merasa terlupakan gitu kan. Ya kan? Contoh disiplin. Dia kalau kita berlarut kan terlambat. Kapan saya terlambat ya Bu? Nah, kalau hari ini kita proses, cuman biasanya kalau sekali melakukan kesalahan, guru ini kan tidak mungkin langsung kita tidak. Kita kasih waktu. Kalau udah berulang-ulang itu hasilnya tidak bisa lagi, harus langsung diambil tindakan. Ambil tindakan ya langsung ya. Baik Bu, sungguh luar biasa. Kira-kira Bu, adakah seseorang atau faktor yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan Ibu?
dalam mengambil keputusan terkadang memang kita perlu tempat sharing. Tempat sharing itu kan bisa dari orang luar, bisa juga orang di dalam. Misalnya para wakil-wakil itu kan bisa tempat sharing kita juga. Nah, para wakil itu kan kaki tangannya atau perpanjangan dari kepala sekolah. Jadi kita bisa sharing, ataupun orang yang kita agak dituakan atau yang bisa berbagi, bisa mengasih pengalaman. Jadi saya bisa dengan wakil ataupun teman-teman saya dari yang Kepsek juga lah, seperti itu Pak. Oh, berarti tetap harus ada sharing. Iya, ada terhadap, sharing. Pihak-pihak yang terkait. Iya. Ya. Dari cerita tadi Bu, dari awal hingga faktor yang mendukung tadi, pelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari kegiatan? Mungkin pelajaran yang bisa saya ambil ketika ini kan berkaitan kita mengambil keputusan berupa sebuah dilema etika atau bujukan moral, itu memang harus berproses. Artinya jangan ketika kita sudah mengambil keputusan kita menjadi menyesal ataupun merugikan banyak pihak. Jadi tetap di sini kebijaksanaan kita sebagai pimpinan sangat dituntut, dan tidak serta-merta mementingkan diri saya pribadi. Itu harus sebuah keputusan yang saya ambil harus juga mementingkan kepentingan orang lain, seperti itu. Oh begitu ya. Alhamdulillah wawancara kita sudah cukup Bu. Terima kasih atas dukungan. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kami yang lagi proses pendidikan guru tengah. Terima kasih sekali lagi Bu. Tetap semangat ya Pak. Iya, terima kasih banyak. Iya. Saya akhiri. Bila topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Analisis dan refleksi. Yang pertama, hal yang menarik yang muncul saat wawancara yaitu masing-masing kepala sekolah memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, namun tetap berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua kepala sekolah tersebut bersama-sama mengambil keputusan dengan paradigma individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan kebenaran lawan rasa kesetiaan. Kemudian, prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berdasarkan peraturan, dan rasa peduli. Namun, sudah sebagian menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian, untuk yang ketiga, rencana ke depan harus ada prosedur khusus dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari dampaknya. Yang keempat, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga didapat hasil keputusan yang terbaik. Terakhir, saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan secepatnya, dimulai dari lingkung terdekat, yaitu lingkungan kelas, saat menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh murid. Terima kasih atas perhatiannya. Inilah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1.